apa ya, hadiah tahunan lah, saya bilang sih hadiah tahunan ya. Ya kalau bilang ini bencana atau musibah, saya pikir itu kembali kepada diri masing-masing ya sebenarnya. Tapi kalau saya sih menganggap bahwa semua yang terjadi itu adalah sebuah hadiah buat kita. Ya, betul. Ketemu lagi bersama saya Sani Kailan di channel Mardira TV. Kali ini kita akan membahas tentang banjir yang ada di Kota Bandung. Terutama kayak banjir yang di Kabupaten Bandung yang ada di Bale Endah, Dayakolot, seputaran Bandung Selatan. Kali ini saya tidak hanya sendirian, kali ini saya ditemani oleh rekan saya Saya Haris. dengan Kang Haris. Ya. Oke, jadi sekarang kan kita membahas tentang isu-isu banjir yang ada di Kota Bandung, yang ada di Kabupaten Bandung. Menurut Kang Haris nih, apa aja sih sebenarnya faktor utama penyebab terjadinya banjir di daerah tersebut itu? Oke. Kayaknya nggak di Kota Bandung aja kali ya. Iya, Ini kayaknya banjir ini udah jadi apa namanya istilahnya itu PR ya, betul. atau apa ya, hadiah tahunan lah, saya bilang sih hadiah tahunan ya. Ya kalau bilang ini bencana atau musibah, saya pikir itu kembali kepada diri masing-masing ya sebenarnya. Tapi kalau saya sih menganggap bahwa semua yang terjadi itu adalah sebuah hadiah buat kita. Betul. Nah, itu tergantung apakah kita menyikapinya negatif atau positif sebenarnya. Nah, ini mengingat banjir ya, yang sekarang ini eh sebetulnya sih banjir ini kalau dilihat di beberapa daerah kayaknya jadi kebiasaan kali ya. Atau saya maksudnya gini, nggak bukan kebiasaan banjir, tapi kayaknya hal yang sudah biasa. Hal yang sudah biasa. Buat sebagian masyarakat ya. Karena saya pikir juga kalau kalau lihat banjir sekarang kayaknya lebih parah kayaknya sih kalau banjir sekarang. Saya ngelihat dari tahun sebelumnya ya, mengingat dari tahun sebelumnya itu kayak seperti lokasi Dayakolot ya kan. Itu kan teman-teman itu sebenarnya sudah tahu ya situasi itu kalau hujan tuh Udah banjir. pasti banjir gitu Ya, kan. terus tahun berikutnya banjir Banjir lagi. lagi. Tahun berikutnya banjir lagi. Ini juga saya nggak ngerti apakah teman-teman itu memang apa istilahnya itu eh, tidak memiliki lagi lokasi lain ya istilahnya ya, untuk mengungsi atau untuk Mengungsi. pindah rumah Ya, kali ya. betul. Tapi kalau dari sudut pandang saya bahwa situasi sekarang memang yang pertama itu bukan hanya disebabkan oleh apa tuh debit air hujan yang cukup tinggi ya. Ya, Satu lagi mungkin ya faktor banjir khususnya di Kabupaten Bandung ya. Kalau saya ngelihat sih karena saya sering ke Balendah tuh. ya, kebetulan juga ya. Jadi Sering juga kena banjir ya gitu. makanya saya bilang bahwa banjir di Kabupaten Bandung itu saya anggap itu hadiah. Ya, Ya saya bilang hadiah bukan sebuah bencana kalau saya pikir. Adapun juga teman-teman lain mungkin menganggap bahwa banjir itu sebuah musibah, tapi khusus buat pribadi saya itu adalah hadiah. Kenapa saya bilang hadiah? Karena saya menikmatinya gitu. Menikmatinya tuh apa ya? Kalau itu dibilang bukan hadiah, mungkin masyarakat juga sudah pindah kali ya. ya, Tapi juga saya balik lagi kepada apa istilahnya itu, cara pandang setiap orang kan berbeda ya gitu. betul betul. Faktornya yang tadi saya bilang bahwa banjir ini debit air yang cukup besar. Cukup besar ya. Terus yang kedua juga tentunya ini kayaknya bukan rahasia lagi ya, penambangan-penambangan pohon Nah, apalagi atau itu kan, alih fungsi lahan. betul. Ini juga jadi salah satu faktor yang menyebabkan air itu apa ya, kayaknya tidak terserap ya. Nah, mungkin di daerah-daerah bukit kan sudah jalan tuh sudah dicor ya kan. Betul. Tanpa apa istilahnya, tanpa memperhatikan bagaimana resapan air Ya. gitu. Jadi yang biasanya kebantu keserap juga oleh pohon-pohon gitu kan. Hmm, Akibat sekarang udah ada ya penebangan jadi pengolahan lahan gitulah. iya. Sebenarnya kalau mau ya, kalaupun sekarang alih fungsi lahan, ya harusnya masyarakat setempat ataupun
pemerintah setempat ya sadar pada situasi itu. Kalaupun sekarang oke lah kita buka lahan, tentunya kan untuk perekonomian juga ya ketika Iya, buka lahan ataupun apapun juga alasannya tetap kan yang kita harapkan itu perekonomian berjalan. perekonomian berjalan. Tapi juga harus memperhatikan dari faktor Alam, alamnya. betul. Karena jangan sampai kayak gini, alam akan merebut kembali gitu, Iya. ya kan? Ketika kita merebut sesuatu dari alam, maka suatu saat alam itu akan merebut kembali. Itu yang saya perhatikan sih begitu. Kalau saya ngeliat sih drainase mungkin ya kayaknya ahli tata kelola yang lebih tahu lah. Kalau saya sih bahasa awamnya cai-cainya istilah natemon cek orang Sunda mah solokan gitu kan ya. Nah, itu juga jadi faktorin. Terus juga saya ngelihat juga di beberapa wilayah seperti di Bandung Utara ini kan juga banyak alih fungsi lahan. Ini juga harus menjadi PR buat kita. Dan ini juga istilahnya itu bukan sesuatu yang bisa kita anggap remeh sebenarnya. Nah, saya ngelihat saya sering main ke Dago Pakar. Ke Dago Pakar. Iya, ke Dago Pakar itu udah banyak alih fungsi lahan. Yang harusnya daerah resapan air udah banyak villa-villa sekarang. Ya, Saya juga nggak nyalahin juga yang bangun villa ya mungkin teman-teman yang kebetulan punya rezeki lebih ya mereka pengen bangun villa lah istilahnya di sana ya saya juga nggak nyalahin sih hanya saja mungkin di sini hanya yang perlu diperhatikan itu bagaimana resapan air terjaga sih gitu. Jadi faktor banjir di kota Bandung ataupun di Kabupaten Bandung saya menganggapnya itu sebuah hadiah. Sebuah hadiah ya. Iya, saya sebuah. Kenapa saya bilang sebuah hadiah? Supaya kitanya nggak sakit hati. Iya, benar. Iya benar nggak? Gitu. Soalnya kalau musibah, masa sih setiap tahun kan gitu kan. Terus kitanya juga masih diem terus aja di situ kan gitu. Saya nggak tahu apakah ada sikap dari pemerintah untuk merelokasi teman-teman kita yang kena dampak ya, kena dampak dari hadiah banjir ya. Saya pikir hujan itu anugerah sih gitu. Terus juga mungkin di hulu sungai juga ya mungkin debit airnya tinggi sih. Tinggi juga ya. Gitu sih menurut saya sih gitu sih ya gitu. Jadi yang membuat banjir di Bale Endah dan sekitarnya ya saya pikir tadi saya tadi bilang bahwa jangan mengambil sesuatu yang berlebihan dari alam ya. Suatu saat alam akan ngambil kembali lagi ya, ya kalau kita sadar terhadap kalimat itu mungkin teman-teman yang kena dampak banjir itu ya mungkin itu tanahnya tanah alam maksudnya tanah sungai ya kali ya bukan berarti maksud saya bahwa tanah itu tidak dimiliki secara sertifikat atau secara hak bukan maksud saya tapi mungkin zaman dulu mungkin bahwa wilayah itu ya kalau maksudnya kalau saya bilang bahwa anggaplah orang teh cainya cek cai teh dari mah jalan orang nah aku anjen buat di jieun gitu jadi entong nyalahkan kakuring gitu lah cek cai teh malah ini mah jalan-jalan orang gitu ta jadi menurut sudut pandang saya bahwa teman-teman yang kena dampak banjir tuh mungkin perlu dikaji lagi pada saat membangun rumah membangun bangunan di situ kita flashback ke belakang bahwa iya teh tanah nuku orang ditincek teh maksudna teh baheulana teh naon buat yang jalan cai kan ibaratnya gitu jadi tong disalahkan cai ya benar ya bisa wae orang ayeuna ujug-ujug tadi nanti si walungan itu teh gede ya saya agak kalau orang Sunda tuh susah banget kalau standby ngomong bahasa Indonesia ya apalagi kalau jadi kita pasti sama-sama orang Sunda gitu kan bisa aya wae bahasa Sundana lah gitu jadi menurut saya teman-teman juga yang kena dampak ya itu betul. Juga harus mengkaji ulang apakah membangun di sana itu ideal atau tidak gitu. Kalau bicara kadang-kadang juga teman saya ada pernah di situ juga ada teman saya dia bilang ada yang nyaman juga ada yang enggak katanya. Ya. Kalau di sana nyaman mungkin karena dekat dengan kerjaan aja. Ya. Gak nyamannya banyak ya juga gitu. Kan ke pegawai-pegawai yang di daerah Kabupaten
kayak Dayakolot dan sekitarnya itu kan kebanyakan kerjanya di pabrik-pabrik. Iya. Sedangkan di kota Bandung itu pabrik-pabrik paling banyak di sekitaran itu gitu, di Kabupaten Iya. Bandung Selatan. Betul, betul, betul. Jadi ya tadi saya bilang saya nggak nganggap bahwa ini sebuah musibah, Musibah. ya, tapi saya menganggap adalah sebuah hadiah. Hadiah. Gitu. Nah terus sekarang juga kemarin juga lagi rame Kang nih tentang yang di Pangalengan itu, yang di Kebon Teh. Udah dengar Iya, pernah saya ceritanya dengar. itu? Pernah. Nah kasihan juga itu dampaknya kepada warga setempat yang membutuhkan, yang biasanya kan mendapatkan ada penghasilan di situ gitu. Tiba-tiba jadi si lahannya tuh dihancurin, di ibaratnya jadi si pohon kebun tehnya itu dilindas lah, jadi diratain gitu. Oke, saya nyimak juga ya persoalan itu. Nah, saya akan jawab dari sudut pandang saya ya. Ya. Tadi juga saya ini terlalu sensitif kalau saya mengemukakan sudut pandang dari dari pandangan-pandangan orang lain. Maka saya bilang ini dari sudut pandang saya. Jadi saya minta maaf kalau ada beberapa stakeholder yang kurang berkenan ya, dengan pendapat saya gitu. Saya ngelihat bahwa dari kacamata saya itu ini kurangnya koordinasi sebenarnya sih. Yang pertama itu kurangnya koordinasi, kurangnya komunikasi, ya kurangnya diskusi. Ya betul. Ini saya pikir tidak ada persoalan yang tidak selesai dengan diskusi. Nah, mungkin masyarakat itu melakukan tindakan itu adalah bentuk dari kekecewaan mungkin. Mereka tidak dapat solusi ya. Ya mungkin tadinya kebun teh terus sekarang dialihfungsikan ke lahan pertanian kalau nggak salah ya. Ya betul, ke lahan Ke pertanian. lahan pertanian ini juga ya mungkin kalau dari sudut pandang bisnis atau green economy kali ya. Ya menurut saya sih tidak salah juga ya. Kenapa saya bilang tidak salah juga? Karena juga mungkin nanti masyarakat yang di sana juga bisa bekerja. Betul. Ya. Cuman kenapa ini bisa jadi chaos? Nah itu kan Ini saya pikir ada 3 faktor yang tadi saya bilang bahwa ini tidak ada diskusi. Tidak ada diskusi atau kurangnya diskusi. Yang kedua buruknya koordinasi. Yang ketiga nggak ada solusi. Ya kan solusinya hanya sebatas iya nanti mungkin seperti itu gitu. Nah, jadi itu dari sudut pandang saya gitu. Gitu mungkin ya. Kasus yang di Pangalengan itu saya pikir hanya 3 faktor itu yang menyebabkan kenapa masyarakat itu ngerasa kecewa mungkin gitu. Oke teman-teman, jadi begitu penjelasan dari Kang Aris. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Mardira TV. Sampai ketemu di next video.